Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Demokrasi di Era Digital. Demokrasi digital dengan televisi dan radio sebagai media yang tersebar luas dan dengan peran mereka yang menonjol dalam menginformasikan publik dalam keadaan yang baik maupun buruk, maka dampak potensialnya pada perbaikan perilaku dalam kehidupan politik tidak dapat diremehkan. Keberadaan media dan teknologi dinilai sebagai pembaruan atas demokrasi langsung ala Athena. Demokrasi Athena memerlukan suatu komitmen umum terhadap prinsip kebijakan kewarganegaraan, pengabdian kepada negara, kota, republik, dan ketundukan kehidupan pribadi terhadap masalah-masalah publik dan kebaikan bersama. Ranah publik dan privat terjalin berkelindan. Rakyat terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan pengadilan, sebab konsep kewarganegaraan Athena menuntut keikutsertaan mereka dalam fungsi-fungsi ini dengan berpartisipasi langsung dalam masalah-masalah negara. Demokrasi elektronik. Konsep pendesainan ruang publik virtual demokrasi menjadikan bentuk nyata dari demokrasi elektronik sebagai penopang komunikasi politik. Berikut ini beberapa aplikasinya ya dalam ranah partai politik menurut Leguy dan Bieber. Yang pertama ada pusat partai virtual. Istilah komunikasi partai melalui teknik digital mungkin sudah tidak asing lagi. Istilah ini menggambarkan penggunaan berbagai teknologi komunikasi online yang berbasis internet di dalam atau melalui organisasi partai. Di Jerman, seperti yang kemudian diikuti Indonesia, bermunculan website-website politik sebagai cerminan perkembangan demokrasi digital. Berikut ini jenjang yang biasanya dilalui partai dalam tahapan komunikasi politik digitalnya. Yang kedua, forum dan peristiwa melalui online. Model aktivitas komunikasi yang khas tawaran online untuk para pengguna telah mendorong terbentuknya kelompok pengguna situs politik yang seringkali untuk jangka waktu lama mengadakan pembahasan politik dalam konstelasi personal yang bergonta-ganti. Terbentuknya komunitas ini biasanya sejalan dengan tema-tema yang didiskusikan dalam website. Yang ketiga ada organisasi partai digital. Di bidang organisasi, partai internet di beberapa negara juga mulai berkembang sebagai lahan aksi yang kreatif. Ciri paling penting dari struktur ini adalah bentuk virtualnya yang melampaui konstruksi regional dan biasanya tidak lagi menuntut adanya proses formal menjadi anggota organisasi. Yang keempat, kampanye online. Internet telah menjadi arena komunikasi politik akhir-akhir ini. Jaringan komputer internal partai merupakan unsur strategis yang penting bagi terciptanya kampanye yang profesional. Kesimpulannya, berbicara tentang konsep demokrasi tak akan terlepas dari demokrasi yang telah lama diambil para ahli sebagai sumber inspirasi fundamental bagi pemikiran politik modern. Walaupun banyak nilai-nilai demokrasi yang juga bersumber dari peradaban tua di timur, namun cita-cita politik Athena persamaan di antara warga negara, kebebasan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan lah yang kemudian dijadikan titik tolak bagi keberhasilan demokrasi modern. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi kemudian menjadi pemicu berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang seperti diidealkan para pakar di atas. Kemudian kemudahan akses informasi dan kemampuan menjembatani jarak menjadikan gagasan seperti pertimbangan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan menjadi mudah direalisasikan. Berbagai model demokrasi komunikatif yang didukung sarana virtual atau digital bermunculan dewasa ini, mulai dari web partai, kampanye online, hingga m-voting. Apapun bentuknya, demokrasi digital tersebut bermaksud menyediakan akses informasi dengan beragam rupa, menyediakan ruang publik yang menjadi prasyarat bagi sebuah tatanan demokrasi dan interaksi memadai antara warga negara dengan pemerintah maupun antar sesama warga. Walaupun kehadiran demokrasi digital seolah bisa mendeterminasi kelemahan cara demokrasi manual, bukan berarti model ini tanpa kekurangan sama sekali. Penerapan teknologi informasi di satu sisi memungkinkan terjadinya perluasan partisipasi lewat komunikasi politik yang terjalin.
Oleh karena itu, komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap elemen diperlukan untuk mendukung keberadaan demokrasi digital demi mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang demokratis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.